Salam sejahtera, Oma Opa, Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam acara saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Max Herbert Sarwinsong, anggota PKLU GPIB Jemaat Horeb Kramat Jati, Jakarta Timur. Oma, Opa, Ibu Bapa yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kami dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami sungguh boleh merasakan kuasa dan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat dalam tidur kami malam hari ini, kami hendak membaca lagi firman-Mu agar supaya iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus semakin kokoh kuat. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, Opa, Ibu Bapa yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini sebagaimana dalam SBU hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Oma, opa, ibu, bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan SBU yang diberikan tema keramahan berbahasa, yang berdasarkan ayat yang ke-11, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pentakosta adalah peristiwa interkultural. Artinya, dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi perjumpaan antar budaya, bahkan pinjam-meminjam budaya melalui praktek berbahasa. Selain itu, media bahasa yang ditunjukkan oleh orang-orang Galilea yang adalah para murid Yesus, yang dapat berbicara mulai dari bahasa Partia hingga bahasa Arab, semuanya sekitar 15 bahasa, memperlihatkan bahwa praktek berbahasa itu dilakukan dalam semangat keramahan berbahasa atau hospitable language. Langgam hospitalitas atau keramahan ini diperlihatkan dari respon positif orang banyak yang tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu dalam ayat 12. Orang banyak merasa dekat, tidak asing, diterima, penuh persahabatan, keramahan, padahal mereka berasal dari negeri yang jauh. Inilah perubahan yang terjadi akibat kuasa Roh Kudus, yaitu dari xenofobia, takut pada yang asing atau orang asing, menjadi filosenia, kasih pada yang asing atau orang asing. Bagian penting dari peristiwa berbahasa ini adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Sangat mudah membandingkan di hari ini, di mana bahasa menjadi sarana untuk mengungkapkan kebencian, menyatakan kabar bohong atau hoax, post-truth, dan ketidaksukaan antar komunitas budaya agama. Keramahan berbahasa di hari Pentakosta yang pertama diperlihatkan dengan bahasa apapun yang digunakan itu adalah untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keramahan berbahasa adalah soal pembiasaan. Sesuatu yang baik, yang membentuk kebiasaan disebut habitus. Gereja membutuhkan habitus baru, yaitu budaya eklesia tentang praktek keramah tamahan berbahasa. Bahasa yang ramah adalah bahasa cinta kasih. Dalam cinta kasih itu, Roh Allah hadir, Ia dimuliakan dan kemanusiaan dihormati. Bahasa harus menjadi sarana manusia mengungkapkan cintanya kepada Allah dan manusia. Yang ku
Oma, Opa, Ibu, Bapak yang kekasih, kita akhiri acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk kasih setiamu lewat firman Tuhan yang sudah kami baca, yang kami yakini menolong menguatkan kami, agar supaya kami yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, dimampukan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang hidup. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya sebagai PKLU Engkau memberikan kami kemampuan untuk dapat menjadi teladan baik bagi anak-anak, cucu-cucu, bahkan sesama kami. Tuntun dan bimbing kami terus ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Dewan PKLU yang menyelenggarakan acara SPMAB pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk majelis sinode. Tolong hikmat-Mu Engkau curahkan kepada mereka melalui Roh-Mu yang kudus. Kami juga mau serahkan kepadamu ya Tuhan, untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Biarlah hikmat-Mu dicurahkan, sehingga takut akan Tuhan menjadi dasar dari penyelenggara negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang kekasih, dengan demikian saya sampaikan terima kasih atas perhatian, waktu yang diberikan oleh kita semua untuk mengikuti acara SPMAB pada malam hari ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara Dewan Pelkat PKLU yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.